Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Setelah tadi video mengenai keterampilan menjual diunggah, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang penjual yang baik? Apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan? Apa hal-hal yang mesti kita ketahui? Nah, saya akan coba jawab sebagai seorang praktisi. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa jadi tambahan referensi. Kawan-kawan semua, kalau kita turunkan penjualan itu hanya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama penjual, yang kedua produk, yang ketiga pembeli. Nah, ketika kita bisa menghubungkan 3 titik itu dengan baik, insya Allah akan terjadi penjualan. Nah, yang pertama kita dulu nih sebagai seorang penjual, kita harus mampu menjadi seorang penjual yang baik, penjual yang disenangi, penjual yang bernilai. Penjual yang betul-betul ingin berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada konsumennya sepanjang apa yang dia bisa. Dengan landasan berpikir membangun hubungan saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Tidak boleh seorang penjual berpikir untuk mengambil keuntungan sepihak dari konsumennya. Itu merupakan suatu hal yang kurang tepat yang nanti akan berdampak kepada tidak terjalinnya hubungan jangka panjang dengan konsumen. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kita betul-betul harus membangun hubungan saling menguntungkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua produk. Produk betul-betul harus dipahami secara detail. Nah, tujuannya agar produk ini nanti bisa dipresentasikan kepada konsumen dari sudut pandang konsumennya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini yang perlu pemahaman agak dalam, perlu latihan yang panjang, bagaimana kita bisa memahami konsumen, bisa beradaptasi dengan konsumen dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin nanti kita bikin video khusus di sini karena nanti ada teori penyamaan gelombang dan lain sebagainya yang perlu pembahasannya agak dalam. Sebab kita tidak bisa memaksakan produk yang kita jual dari perspektifnya kita, harus ditarik dari sudut pandang konsumennya. Contoh sederhananya begini, kita menjual 1 unit mobil, mobilnya sama, dijual kepada 3 orang yang berbeda. Satunya ada wanita muda, satunya ada bapak-bapak yang sudah tua, satunya ada eksekutif laki-laki muda. Nah, kepada yang perempuan muda ini mungkin bisa kita sampaikan ada warnanya yang menarik, ada fitur-fitur yang memanjakan anak di dalam karena mungkin itu kebutuhannya. Nah, sedangkan kepada bapak yang tua ini kita bisa sampaikan bahwa ini mobil nyaman, bisa dibawa untuk perjalanan jauh, goncangannya tidak begitu terasa, sehingga bisa beliau istirahat dengan nyaman di perjalanan di dalam mobil. Karena kemungkinan kebutuhannya itu. Jadi, kita harus punya intuisi yang tajam melihat kebutuhan konsumen, sehingga produknya disesuaikan dengan sudut pandang konsumennya. Nah, kalau kepada laki-laki yang muda ini, yang eksekutif muda ini, kita bisa tarik dari mereknya yang bonafit, atau mungkin dari efisiensinya, dari gengsinya, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan ini yang perlu latihan. Sebagai seorang penjual, hal seperti itu memang tidak bisa hanya berdasarkan teori. Jadi betul-betul harus latihan, sehingga itu nanti akan tersambung secara otomatis. Jadi kembali, prinsip dasarnya penjualan itu hanya terdiri dari 3 unsur. Nah, berusaha kita semaksimal mungkin untuk bisa menyambungkan ketiga titik ini dengan baik. Penjual, produk, pembeli. Penjual, produk, pembeli. Nah, kalau penjualnya itu adalah personalitinya yang harus dibangun, pemahaman terhadap produknya betul-betul harus dipahami secara detail sehingga bisa menghubungkan dengan pembelinya. Nah, kalau 3 hal ini betul-betul kita sudah bisa memahami, itu insya Allah pemahaman ini bisa diimplementasikan kepada penjualan dimanapun, apapun bentuk produknya. Karena perlu juga kawan-kawan semua bentuk penjualan itu tidak dipengaruhi oleh besaran nilainya. Kita mau bertransaksi yang ratusan ribu, atau yang puluhan juta, atau yang ratusan juta sekalipun, secara teori caranya sama.
kita harus mampu beradaptasi dengan konsumen, kita harus memahami produknya, dan kita harus bisa tampil menjadi seorang penjual yang baik. Itu salah satu gambaran sederhana sebagai langkah awal apa yang mesti kita pahami ketika ingin menjadi seorang penjual yang baik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ikuti terus Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.